Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berhadir pada perkuliahan kita secara daring atau online yang mana kuliah kita tentang metodologi studi Islam. Nah, kali ini temanya adalah tentang model penelitian keagamaan. Nah, jadi ada di dalam studi Islam atau metode Islam itu beberapa istilah dalam penelitian. Nah, itu yang dinamakan model. Nah, model dalam penelitian keagamaan. Nah, seperti apa model-model dalam penelitian keagamaan? Nah, karena kita sini adalah membahas tentang studi Islam, tentu model penelitian adalah tentang model keagamaan yang menyangkut tentang penelitian itu sendiri. Oke, kita share dulu materinya. Model penelitian keagamaan. Oke. Penelitian keagamaan. Penelitian agama. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian atau riset adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum. Nah, jadi penelitian atau riset adalah upaya sistematis. Artinya sistematis kemarin adalah secara terstruktur. Nah, sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian objektif, dan objektif di sini adalah sesuai apa yang kita lihat di lapangan. Nah, bukan secara subjektif. Nah, dalam mempelajari suatu masalah dan menentukan apa saja prinsip-prinsip umum di dalam sebuah penelitian itu. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Nah, jadi penelitian itu juga bagian dari upaya untuk mengumpulkan sejumlah informasi dengan tujuan apa? Menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan. Jadi pengetahuan manusia itu didapat dari apa? Artinya didapat dari berkembangnya kajian-kajian yang didasari dari penemuan-penemuan. Nah, jadi penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia itu berkembang menjadi sebuah pengetahuan. Sehingga ia siap merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemuan-penemuan baru. Jadi pengetahuan-pengetahuan masa lalu baik yang masih sinkron dengan zaman ini maupun yang istilahnya kurang valid. Nah, maka bisa saja diperbarui dengan penemuan-penemuan yang saat ini, kayak seperti penemuan pengetahuan tentang ilmu medis, fisika, dan sebagainya, kan tentu itu sesuai dengan zaman. Nah, kemudian penelitian itu merupakan kegiatan ilmiah. Nah, jadi penelitian itu ada kegiatan ilmiah. Ilmiah di sini artinya formal, baik itu formalitas maupun non formal. Yakni penggunaan metode ilmuwan, gabungan antara yang rasional maupun empiris. Nah, jadi yang gabungan penelitian ini dia bersifat rasional maupun empiris berdasarkan pengalaman. Ya, pendekatan rasional. Kita ketahui pendekatan rasional itu memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis. Nah, koheren dan logis itu menjadi sebuah kesatuan lah. Dan logis sesuai logika. Sedangkan pendekatan empiris itu merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Jadi pendekatan empiris itu dia adalah kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran dengan apa? Yaitu dengan pengalaman tadi, dengan apa? Pengalaman di lapangan dan sebagainya. Nah, berdasarkan hasil observasi misalnya dan penelitian lainnya. Kemudian metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan kesaksian sistematis. Nah, jadi dengan menggunakan metode ilmiah, tentu ini merupakan bagian dari usaha untuk mencari jawaban tentang apa saja fakta-fakta yang digunakan sebagai apa? Sebagai
tentang fakta-fakta yang menggunakan kesangsian yang sistematis. Jadi usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta ini sesuai dengan kesangsian yang sistematis, artinya harus sesuai prosedur sistematis, sesuai prosedur penelitian ilmiah itu sendiri. Jadi penelitian itu atau riset itu bisa menggunakan pendekatan nasional maupun pendekatan empiris. Nah, dan dia juga harus menggunakan metode ilmiah sebagai bagian dari usaha untuk mencari jawaban baik itu berupa fakta maupun yang bersifat empiris lah. Yang harus menggunakan sesuatu prosedur yang sistematis. Kemudian apa saja kriteria metode ilmiah? Nah, jadi dalam sebuah penelitian itu ada kriteria metode ilmiah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Nah, menurut Muhammad Najir itu ada beberapa hal. Pertama, berdasarkan fakta. Jadi metode ilmiah itu atau penelitian itu harus berdasarkan sebuah fakta yang dicari di lapangan, karena sebagai yang irasional harus logis. Nah, kemudian bebas dari prasangka. Jadi ketika melakukan sebuah penelitian tuh, maka dia harus bebas dari prasangka. Jadi belum ada kesimpulan. Karena menduga-duga istilahnya. Nah, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Nah, kemudian ketika sudah memasuki tahap penelitian, kemudian menggali informasi dan sebagainya, maka itu harus dideskripsikan menggunakan analisis. Nah, analisis deskripsi dan lain sebagainya. Nah, sesuai fakta. Dia harus menggunakan analisis, merekonstruksikan hasil dari penelitiannya itu ke dalam sebuah karya pengetahuan, karya ilmiah. Kemudian menggunakan hipotesisnya. Jadi setiap penelitian itu kadang atau hendaknya menggunakan hipotesis. Hipotesis artinya asumsi sementara, dugaan sementara. Tapi harus bebas dari prasangka misalnya menilai sesuatu itu pasti yang ada. Ini harus menggunakan hipotesis. Nah, jadi misalnya dalam sebuah penelitian misalnya ketika menggali sebuah informasi, nah contohnya penelitian keagamaan. Nah, bulan Maulid, hipotesisnya tentu perayaan Maulid itu dilaksanakan oleh umat Islam. Tentu ada pro dan kontra hipotesisnya. Yang pro berapa, yang kontra berapa misalnya. Nah, itu hipotesis sementara dulu. Nah, biasanya lah dalam hal keagamaan. Namun ketika meneliti sebuah kebudayaan yang bersifat keagamaan di kalangan mayoritas yang pro, tentu itu beda hipotesisnya. Nah, itulah contoh lah. Kemudian menggunakan ukuran objektif. Nah, jadi yang harus paling penting lagi adalah dia penelitian itu harus objektif, pada sesuai prasangka atau pendapat dia sendiri, tapi harus berdasarkan apa yang dilihat di lapangan. Kemudian menggunakan teknik kuantitatif. Nah, itu kalaunya yang pakai sampel lah, sampel banyak orang atau dan lain sebagainya, itu harus menggunakan teknik kuantitatif. Nah, bisa juga dicampur dengan digabung dengan kualitatif kuantitatif. Nah, bisa. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada langkah-langkah yang ditempuh dalam sebuah metode ilmiah. Pertama adalah memilih dan mendeskripsikan masalah. Jadi harus dipilih dulu masalahnya apa. Kemudian mendeskripsikan masalah itu kayak latar belakang masalah itu lah. Kemudian survei terhadap data yang tersedia. Nah, jadi harus observasi dulu. Ada langsung bikin sebuah penelitian lah. Apa yang misalnya isu-isu yang menarik di masyarakat, misalnya dalam sebuah keagamaan misalnya, itu bisa. Kemudian memformaliskan hipotesis. Jadi hipotesis itu diformalisasikan dulu. Apa lo kira-kira penelitian ini apa nantinya hasilnya? Nah, hipotesis itu. Kemudian membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Kemudian kerangka analisisnya harus dibangun. Dia menggunakan apa dalam menganalisis itu? Nah, menggunakan pendekatan apa misalnya? Nah, kemudian mengumpulkan data primer. Nah, penting dalam sebuah penelitian itu data primer itu adalah bagian hal penting dalam sebuah penelitian. Nah,
Ini ada data primer, ada data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang membantu atau apa istilahnya tambahan untuk memperkuat data primer. Nah, ini yang utama. Kemudian mengolah dan menganalisis dan membuat interpretasi. Nah, itu di dalam sebuah penelitian itu ada cara-caranya lah. Nah, jadi setelah mengolah, menganalisis, kemudian dia harus menginterpretasi atau membuat interpretasi atau tafsiran atau penjelasan dari apa yang ditelitinya tadi supaya hasil penelitian itu mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan itu penting di tahap akhir itu ada kesimpulannya. Kemudian membuat laporan itu bisa dalam bentuk skripsi dan sebagainya lah. Nah itu contohnya. Para ilmuwan beranggapan bahwa agama merupakan objek kajian atau penelitian. Nah, jadi agama itu merupakan bagian dari bisa menjadi. Jadi para ilmuwan itu beranggapan bahwa objek kajian atau penelitian agama itu bisa menjadi sebuah objek dalam sebuah penelitian. Nah, karena apa? Karena agama itu bagian dari kehidupan sosial kultural. Nah, jadi agama itu bisa dijadikan sebuah objek dalam sebuah penelitian karena itu bagian dari kehidupan sosial kultural. Nah, jadi penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu. Jadi kada meneliti istilahnya penelitian agama itu ada di dalam kada meneliti hakikat agamanya atau hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusianya yang menghayati, meyakini dan memperoleh pengaruh dari agama. Jadi objek dari agama itu adalah lakunya. Nah, jadi manusianya. Dengan kata lain, penelitian agama bukanlah meneliti kebenaran teologi atau filosofi. Nah, jadi kada meneliti penelitian agama itu kada meneliti atau tidak meneliti sebuah kebenaran dari teologi atau filosofi dari sebuah agama itu, tetapi bagaimana agama itu ada dalam sebuah kebudayaan dan sistem sosial berdasarkan fakta atau realitas sosio-kultural di masyarakat. Jadi yang itu adalah bagaimana agama itu berada di lingkungan budaya dan sistem sosial berdasarkan fakta atau realitas sosial kultural. Jadi yang menjadi bahan objek penelitian itu masyarakatnya sendiri dalam menjalankan agama itu. Nah, bukan meneliti agama itu sebagai sebuah teologi, kebenaran teologi atau filosofinya bukan. Nah, jadi dengan demikian kehidupan penelitian agama itu juga sejajar dengan penelitian-penelitian lain yang membedakan hanyalah objek kajian yang ditelitinya. Jadi yang membedakan itu objeknya aja. Teori penelitian merupakan upaya untuk mempelajari dan memahami gejala keagamaan secara seksama. Jadi dalam teori penelitian itu ada upaya untuk mempelajari dan memahami gejala keagamaan secara seksama. Nah, kemudian menyusun antara satu bagian dengan bagian lainnya untuk melakukan penelitian. Jadi perlu adanya teori. Jadi dalam penelitian keagamaan itu memang harus dicari teorinya dulu. Kemudian disusun antara satu bagian dengan bagian lainnya agar penelitian yang dilakukan itu memperoleh data yang dihasilkan. Kemudian harus membangun konstruksi teori. Nah, jadi konstruksi teori penelitian agama itu harus dibangun. Karena apa? Karena konstruksi teori penelitian agama itu merupakan upaya untuk mempelajari, menguraikan kaidah-kaidah dan dimensi ilmiah tentang ajaran kebenaran serta memahami ajaran agama Islam secara ilmiah. Jadi secara ilmiah, konstruksi teori penelitian agama itu merupakan sebuah upaya dalam mempelajari, kemudian menguraikan kaidah-kaidah dan dimensi ilmiahnya. Nah, jadi secara ilmiahnya tentang ajaran kebenaran serta memahami ajaran agama Islam itu secara ilmiah, maksudnya secara logis, logika, masuk akal. Ada yang dipakai dimensi apa? Sakralnya ada dimensi apa istilahnya? Goibnya lah, istilahnya lah. Jadi yang ini adalah dari sisi ilmiahnya. Jadi misalnya puasa, nah, puasa misalnya teliti dari segi apanya, bukan dari segi hakikat puasanya. Tapi bagaimana di dalam sebuah puasa itu
Nah, kayaknya apa? Secara ilmiah bagaimana puasa itu dari segi kesehatan? Nah, itu misalnya. Media author berpendapat bahwa penelitian agama itu berbeda dengan penelitian keagamaan. Nah, beda itu membedakan nih antara penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama sehingga sasarnya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, ritual, mitos, dan magic. Mitos itu apa ya? Mitos dan magic, hal-hal yang bersifat mitos itu kuno ya. Pokoknya dia bersifat apa sasaran dalam penelitian agama itu ya sasarannya adalah pada 3 elemen pokok yaitu ritus, ritual, kemudian mitos dan magic. Baiklah. Sedangkan dalam penelitian keagamaan itu lebih mengutamakan pada agamanya, mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Jadi dalam penelitian agama itu jadi sebuah sistem apa penelitian keagamaan itu lebih mengutamakan pada agama itu sebagai sistem. Jadi dalam penelitian keagamaan itu agama itu lebih diutamakan sebagai bagian dari sebuah sistem atau dari sebuah sistem keagamaan. Nah itu penelitian keagamaan lah. Beda dengan agama. Agama itu yang sasaran pokoknya ada 3, ritus dan magic. Nah kayak kecil itu beda. Berbagai gejala agama misalnya dapat diteliti dengan berbagai bentuk penelitian. Jadi gejala agama itu bisa diteliti dengan berbagai bentuk penelitian. Misalnya bentuk dan klasifikasi metode penelitian itu dapat dibedakan berdasarkan tujuan penelitian. Jadi bentuk dan klasifikasi metode penelitian itu bisa dibedakan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitiannya apa? Itu bisa dibedakan. Kemudian jenis data yang akan dikumpulkan dan sumber datanya apa? Itu bisa bisa diteliti berdasarkan bentuk dan klasifikasinya dalam sebuah metode penelitian. Atau dengan kata lain, dengan membaca masalah yang diteliti, seseorang sudah dapat menduga jenis penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi misalnya seseorang itu ketika sudah membaca secara utuh masalah yang akan diteliti, maka dia akan mudah dapat menduga jenis apa yang akan dilaksanakannya, jenis penelitian apa yang akan dilaksanakannya. Beberapa jenis penelitian dalam telah konstruksi teori penelitian agama, yakni diantaranya dari segi hasil yang ingin dicapai. Jadi dari segi hasil yang ingin dicapai, penelitian itu dapat dibagi menjadi 2. Pertama, penelitian menjelajah, explore, deskriptif, jadi menjelajah. Ini penelitian menjelajah itu apa? Tentang apa? Misalnya hakikat puasa, misalnya dalam agama. Kemudian penelitian menerangkan itu misalnya manfaat puasa. Nah, bisa tuh bagi kesehatan itu penelitian. Kemudian dari segi yang ingin dicapai. Kemudian dari segi bahan-bahan penelitian atau objek yang akan diteliti, penelitian itu dibagi menjadi dua. Pertama, penelitian kepustakaan library riset dengan memakai bahan-bahan tertentu. Ini dari segi bahan lah, bahan penelitian. Seperti buku, manuskrip, majalah, koran, dokumen lainnya, atau internet. Kemudian penelitian lapangan. Nah, biasanya lapangan ini ada 2 juga. Penelitian lapangan, files riset dengan menggunakan informasi atau responden melalui instrumen pengumpulan data, baik angket, wawancara, observasi. Nah, itu instrumen yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Itu dari segi bahan. Kemudian dari segi cara menganalisanya atau menganalisisnya penelitian itu dibagi menjadi 2. Nah, dalam hal menganalisa lapangan itu ada 2. Dari segi menganalisanya, pertama penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini hanya gejala keagamaan dapat digambarkan secara kuantitatif. Gejala keagamaan seperti ketaatan beragama, minat mempelajari agama, etos kerja kelompok beragama, itu contohnya lah. Penelitian kuantitatif itu bisa diteliti dengan gejala keagamaan. Jadi gejala keagamaan itu misalnya ketaatan beragama, misalnya penelitian angket, apa sih kuesioner istilahnya tentang tingkat
Ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah. Apa misalnya puasa, kalau kita teliti jawab dengan jujur ya misalnya. Nah, itu tentang sholat misalnya. Seberapa sering sholat berjamaah ke masjid? Nah itu bisa kita bikin angket. Nah, itu bisa. Contohnya lah, penelitian kuantitatif ini dalam hal ini adalah penelitian yang melakukan berbagai bentuk perhitungan terhadap gejala keagamaan. Jadi analisisnya menggunakan hitungan, jadi ada istilahnya hitungan-hitungan analisisnya lah. Misalnya ada presentasi-presentasinya. Nah itu nanti akan dipelajari dalam metodologi penelitian lanjutan lah. Kemudian penelitian kualitatif. Nah kualitatif ini menggunakan paradigma alamiah, yakni peneliti berasumsi bahwa kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosiokultural yang saling terkait satu sama lain. Jadi penelitian kualitatif ini menganalisisnya berdasarkan kenyataan empiris yang terjadi dalam sebuah konteks sosiokultural yang saling terkait satu sama lain. Jadi dia lebih mengedepankan analisis deskriptif menggunakan pendekatan empiris lah. Sehingga setiap fenomena harus diungkap secara holistik. Holistik lah. Apa ya kira-kira? Jadi ketika melaksanakan penelitian kualitatif dengan dari cara menganalisisnya, maka peneliti biasanya berasumsi dengan menggunakan pendekatan secara empiris. Nah, karena hal ini terjadi dalam suatu konteks sosial-kultural yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi berdasarkan asumsi si peneliti itulah dia mendistribusikan atau menganalisis sebuah penelitian yang ditelitinya. Nah, sehingga setiap fenomena pun harus diungkap secara holistik, artinya secara utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Jadi harus utuh, ada terpisah-pisah bagiannya. Nah, itu holistik lah. Penelitian kualitatif menekankan pada keaslian atau berangkat dari fakta apa adanya sehingga tidak bertolak dari teori secara deduktif. Nah, bahkan justru memungkinkan menghasilkan teori-teori dasar grounded theory. Nah, grounded theory. Jadi kan sehingga tidak bertolak dari teori secara deduktif umum ke khusus. Nah, jadi karena itulah. Jadi penelitian kualitatif ini lebih mengedepankan pada keaslian atau sesuai fakta yang ada di lapangan. Itu digambarkan atau diasumsikan menggunakan analisisnya. Nah, ini ada jenis-jenis karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif ini bedanya. Ini yang kami. Nah, karakteristik. Misalnya jenis data, karakteristiknya fenomena digabungkan secara numerik. Kalau kuantitatif itu angka lah. Kalau kualitatif, nah itu digambarkan secara naratif atau tekstual. Kemudian karakteristik dari segi analisis, dia bersifat statistik, deskriptif, dan inferensial. Nah, ada hitungan-hitungan statistiknya lah. Kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, dia lebih mengidentifikasi atas tema-tema penting. Jadi dia berdasarkan identifikasi tema-tema misalnya apa sesuai faktor sesuai dengan faktor masalah atau apa istilahnya latar belakang masalah, kemudian apa lagi itu banyak lagi jawab dulu lah. Nah, cakupan penelitian, hipotesis atau pertanyaan spesifik. Nah, jadi penelitian itu dihipotesis dulu, istilahnya asumsi sementara terhadap penelitian itu, misalnya 0, sekian misalnya dianggap baik, tapi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan hipotesisnya atau sesuai. Itu tergantung jenis penelitian yang atau jenis penelitian yang dia teliti lah. Kalau kualitatif, perhatiannya atas tema dan sifatnya luas. Jadi dia lebih fokus kepada tema yang diteliti dan sifatnya lebih luas karena mencari lebih
mendalam berdasarkan deskripsi naratif lah, konstruksikan sebuah penelitian itu berdasarkan narasi tekstual. Keunggulan utama karakteristiknya berdasarkan sampel dan varietas statistik secara akurat merefleksikan populasi. Jadi berdasarkan populasi itu kadang sampel dan varietas itu biasanya lebih akurat. Nah, karena dia merefleksikan sebuah jumlah populasi yang diteliti, itu keunggulan utamanya. Kalau kualitatif, penggambaran sampel secara naratif dalam dan karya. Karena kalau kualitatif itu keunggulannya dia menggambarkan sampel itu secara naratif diuraikan panjang lebar, kadang dalam dan lebih mendalam dan lebih kaya. Kadang bisa bertambah teori itu, kadang lah. Kelemahan utamanya apa? Pemahaman superficial atas pikiran dan perasaan partisipan. Jadi kadang ketika dikasih wawancara atau angket dan sebagainya itu kadang si data prima atau data sekunder itu dia tidak memiliki pemahaman superficial atas kadang si peneliti tidak bisa memahami pemahaman superficial atau pikiran dan perasaan partisipannya asal unjuk angketnya dia udah memahami latar belakang si partisipan atau perasaan partisipan ketika diunjuk angket itu seperti apa. Kemudian penelitian kualitatif, sampel kecil tidak bisa digenerasi pada populasi. Nah kalau ini kelemahannya kualitatifnya, dia lebih pada per orang atau kelompok sampelnya itu kecil, misalnya 3 sampai 5 orang, misalnya. Itu tidak bisa digenerasi dalam sebuah populasi. Dari segi metode dasar dan rancangan penelitian, nah itu tadi lah. Yang digunakan penelitian dapat dibagi di antaranya satu, penelitian yang bersifat historis. Jadi ada penelitian bersifat historis. Kemudian penelitian yang bersifat perkembangan. Kemudian penelitian yang bersifat kasus. Historis itu kayak sejarah, perkembangan itu kayak biologi dan sebagainya lah. Kasus, misalnya hukum. Penelitian yang bersifat korelasional, artinya saling berkesinambungan. Penelitian yang bersifat kausal komparatif, membandingkan sebab akibat dan sebagainya lah. Itu diantaranya. Nah, penelitian yang bersifat korelasional itu penelitian yang berhubungan sebab akibat, timbal balik dan sebagainya lah. Kemudian penelitian yang primernya bersifat kausal komparatif itu penelitian yang mencoba menentukan atau menyelidiki akibat dari perbedaan yang telah ada di antara dua kelompok individu sehingga dapat menggambarkan kondisi yang telah ada. Di sini dia menyelidiki sebuah perbedaan dari setiap individu atau kelompok. Nah, itu kemudian digambarkan sesuai kondisi yang telah ada. Nah, itu jadi dia meneliti sebuah perbedaan lah. Itu kausal komparatif. Kemudian penelitian yang bersifat eksperimen. Nah, eksperimen ini macam-macam nih, misalnya eksperimen sosial. Kalau keagamaan itu eksperimen sosial misalnya mentes di lapangan, pura-pura jadi pengemis misalnya, itu termasuk penelitian yang bersifat eksperimen. Nah, penelitian yang bersifat tindakan action riset. Nah, tindakan itu apalah contohnya? Dari 7, penelitian yang bersifat tindakan action riset itu biasanya penelitian yang dilakukan tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran. Nah, dan hasilnya langsung didapat di kalangan pada masyarakat yang bersangkutan. Nah, karakteristik utama dalam penelitian ini adalah partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota sasaran. Misalnya apa? Misalnya penelitian tindakan ini salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Nah, itu misalnya lah. Misalnya penelitiannya dalam hal apa? Dalam hal pendidikan.
pendidikan tuh kira-kira. Lalu diuji coba, misalnya pendidikan tuh di sekolahan menerapkan sistem online daring itulah contohnya nih lah. Nah, sambil jalan nih, seberapa optimal pembelajaran daring atau online ini bagi anak-anak, bagi siswa atau bagi mahasiswa tuh contoh tuh. Nah, tuh sambil jalan tuh sambil diteliti. Jadi hasilnya langsung, nah itulah. Oke, lanjut. Nah, ini contoh apa contohnya? Ini gambaran dari penelitian keagamaan. Agama atau wahyu itu terwujud dalam bentuk pengetahuan dan pemikiran manusia. Jadi petanya lah. Kita dari sebuah penelitian agama. Kemudian terwujud dalam sikap dan tindakan manusia. Nah, agama itu bisa terwujud dalam bentuk pengetahuan dan pemikiran manusia, bisa terwujud dalam sikap dan tindakan manusia, kemudian terwujud dalam benda-benda suci atau keramat. Itu agama lah. Jadi 3 objek ini. Kemudian dia bisa dijadikan objek penelitian. Nah, objek penelitiannya dalam bentuk pengetahuan misalnya adalah kebudayaan atau filsafat pemikiran manusia. Kemudian objek penelitian dari sikap dan tindakan manusia misalnya ilmu sosial dan sejarah. Itu petanya lah. Kemudian benda suci ya Pak, itu keramat sains, antropologi, arkeologi. Nah, dia kemarin adalah beberapa pendekatan dalam studi Islam. Nah, jadi dia menggunakan pendekatan sains kan, antropologi kan, arkeologi kan. Nah, itulah maksud penelitian atau penelitian agama. Nah, penelitian studi agama. Nah, doktrin gitu. Agama itu bisa jadi sebuah doktrin. Kemudian agama juga melahirkan aksi atau praktik di masyarakat atau bagi umat manusia. Kemudian doktrin itu bisa absolut, sesuatu yang doktrin agama. Kalau kita tuh kan doktrin agama bahwa Tuhan itu esa atau absolut tuh. Karena kalau yang gugat lagi itu kebenaran yang absolut itu adalah sebuah nilai kebenaran. Kalau dalam hal praktik aksi manusia itu kan ketika menjalankan perintah agama itu kadang banyak tafsiran-tafsiran yang berbeda sehingga kebenarannya pun nisbi, relatif ya. Kadang manusia yang soleh kadang bisa tergelincir juga maksiat kan. Artinya setiap amal ibadah seseorang itu selama masih di dunia, nah, itu masih relatif nisbi masih. Artinya belum 100% lagi dijamin masuk surga lah. Nah, artinya masih sama-sama mengharapkan rahmat Tuhan. Itu istilahnya aja lah. Nah, kemudian ini konstruksi teori penelitian. Nah, teori agama yang dijadikan konstruksi penelitian misalnya dia berdasarkan pendekatan teori perubahan sosial. Kemudian menggunakan teori fungsional agama itulah. Kemudian teori sikap. Kemudian teori pertukaran sikap. Kemudian teori tafsir budaya simbolik. Nah, kemudian teori antropologi sosiologi. Jadi konstruksi teorinya itu bisa mengambil apa saja. Ia bisa mengambil bermacam-macam teori dalam meneliti sebuah dalam penelitian agama itu. Dia bisa menggunakan teori perubahan sosial, teori fungsional, kemudian teori sikap, kemudian teori pertukaran sikap, kemudian tafsir budaya simbolik, kemudian teori antropologi sosiologi dan lain sebagainya lah. Ini model penelitian agama. Pertama, agama itu kan teks normatif. Nah, agama itu melahirkan sebuah agama itu di asalnya ajaran yang sumbernya dari wahyu, jadi teks normatif. Kemudian dia harus menggunakan bayan, tafsir, takwil, takkid. Jadi dalam memahami agama itu dia harus menggunakan apa kemarin itu tadi memahami studi Islam, penelitian apa tuh epistemologi. Nah, dalam sebuah kebenaran pengetahuan itu dia harus menggunakan bayan, tafsir, takwil, takkid. Jadi dalam memahami ajaran Islam itu bisa menggunakan al-bayan, penjelas.
tafsir, harus menggunakan tafsir atau ditakwil atau ditakkid. Nah, itu agamalah model penelitian. Agama sebagai doktrin. Kemudian agama itu merupakan dasar. Nah, dasar di sini adalah iman. Kemudian dia ontologi dan epistemologi atau akal ontologi. Nah, agama turun jadi dasar sebuah iman. Kemudian ontologi. Nah, ontologi ini adalah hakikat dari sebuah ilmu atau sebuah kebenaran. Kalau epistemologi itu apa? Adalah mencari sebuah pengetahuan. Nah, atau membahas tentang sebuah pengetahuan atau menyelidiki sebuah pengetahuan. Kalau ontologi itu hakikat pengetahuan. Kemudian agama itu merupakan dasar. Kemudian dasar dari agama itu adalah nilai. Nilainya bisa bersifat absolut atau spekulatif. Nah, absolut ini bukan objek penelitian karena ini menyangkut sesuatu yang sakral. Sedangkan spekulatif ini bisa dijadikan objek sebuah penelitian karena dia kebenarannya adalah relatif. Inilah kerangka model penelitian agamanya. Nah, contoh langkah-langkah dalam penyusunan draft penelitian. Di antaranya adalah latar belakang masalah. Kemudian dicari latar belakang masalahnya apa? Latar belakang masalahnya dalam meneliti misalnya kita meneliti tentang dalam keagamaan itu apa? Perayaan Maulid. Nah, misalnya di bulan Rabiul Awal. Nah, itu latar belakang masalah. Setiap bulan Rabiul Awal misalnya, maka di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia, khususnya di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan misalnya, maka sering diadakan perayaan Maulid. Nah, itu latar belakang masalah itu apa yang jadi kita cari masalahnya dalam perayaan Maulid itu misalnya sejauh mana misalnya meneladani akhlak Nabi dalam perayaan Maulid itu. Nah, itu jadi latar belakang masalah. Jadi rumusan masalahnya apa aja? Faktor apa saja yang mempengaruhi misalnya setelah itu rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, ketika meneliti tujuan penelitian itu apa? Ketika kita meneliti masalah itu apa tujuannya? Nah, itu maksudnya. Kemudian lalu lanjut kepada telaah perpustakaan, studi atau teori yang dipakai dalam meneliti itu yang sesuai dengan penelitian yang kita bahas tuh. Kemudian landasan teori dan hipotesis jika diperlukan. Nah, landasan teori itu penting. So, teorinya apa? Kemudian dia harus menggunakan hipotesis kah dulu? Jika ada hipotesisnya lah. Kemudian lagi lanjutannya adalah menggunakan metodologi penelitian. Nah, jadi metodologi penelitiannya apa? Tadi kan ada 3 metodenya berdasarkan apa tadi? Objek sasarannya. Nah, ini apa nih? Lihat aja. Nah, dari segi hasil yang dicapai, metode penelitian adalah ini bisa menggunakan metode menjelajah deskriptif kah atau penelitian explore, menerangkan explanatory. Nah, itu dari segi hasil yang dicapai. Kemudian dari segi bahan, dia menggunakan penelitian pustakaan kah atau penelitian lapangan. Kemudian dari segi analisa, dia menggunakan metodologi penelitian kuantitatif kah kualitatif. Nah, itu maksudnya lah. Itu angkanya. Kemudian kerangka analisisnya, jadi lalu disusunlah kerangka analisisnya sesuai apa yang diteliti tadi. Nah, ini contoh permasalahan. Permasalahan dulu. Karena mau dapat judul, mau dapat masalah. Ketika dapat masalah, dapat sudah permasalahannya, lalu dapat judul atau tema. Lalu dibuatlah latar belakang masalah tadi, itu susunannya. Setelah latar belakang masalah, lalu lanjut ke rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah lanjut ke tujuan penelitian. Kemudian lanjut lagi manfaat penelitian. Masuk ke kerangka teoritiknya dan hipotesis. Jadi kerangka teoritiknya Pak, kajian teoritiknya Pak. Nah, atau berdasarkan masalah yang diteliti tadi, nanti ada tuh begini lah belajar metodologi penelitian. Nah, jadi karena memahami bagaimana bikin masalah
permasalahan dalam sebuah penelitian latar belakang. Nah, kemudian bagaimana membangun sebuah kerangka teoretik atau hipotesis dan hipotesisnya. Nah, itu bisa menggunakan kajian teoretik atau kajian empiris. Nah, kemudian apa saja dalam metode penelitian itu? Nah, dia dalam metode penelitian itu menggunakan pendekatan apa? Kuantitatif kah, kualitatif kah? Apalagi riset, library kah, perpustakaan maksudnya. Nah, atau lapangan kah? Kemudian tempat dan waktu, tempatnya di mana, waktunya di mana, waktunya kapan penelitian itu? Biasanya 2 bulan. Populasi dan sampel kalau pakai kuantitatif. Kemudian variabelnya apa kalau kuantitatif lah. Kemudian setelah dapat tuh pengumpulan data dan instrumen itu dikumpulkan. Itu bagian dari metodologi penelitian. Setelah terkumpul semuanya pengumpulan data lalu dianalisis datanya. Setelah dianalisis datanya maka terlihatlah hasil penelitian dan pembahasan lanjut. Setelah itu baru kesimpulan. Selesai. Nah, demikian pembahasan materi kita tentang model penelitian keagamaan. Jadi model penelitian keagamaan ada penelitian yang penelitian agama saja atau penelitian keagamaan. Nah, jadi berdasarkan hasil dari penelitian itu bisa eksplor kah atau menerangkan. Kemudian berdasarkan materi hasil dari analisis, nah, kuanti kah kualitatif kah. Kemudian berdasarkan bentuknya lapangan kah, perpustakaan kah. Nah, itu adalah. Kemudian harus memahami bagaimana kerangka dalam sebuah penelitian tadi yang terakhir tadi itulah. Nah, itu demikianlah yang materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf jikalau materi yang sampai ini sedikit agak ribet lah. Mungkin kurang paham, kurang jelas, minta maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan mudah memahami apa yang dimaksud dengan penelitian ini ketika kalian memasuki nanti semester lanjutannya. Nah, ada lagi nanti pelajaran tentang penelitian khusus. Nah, kini kita hanya memahami dasar-dasar dari sebuah penelitian. Mungkinlah materi ini yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa diisi kehadiran absennya di kolom komentar di video YouTube ini. Jangan lupa. Nah, oke. Mohon maaf. Minta halal, minta itu punya akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.